sampai lapangan. Kita kondisikan, cara mengkondisikannya ya sampai tempat itu kita diamkan dulu sebentar, terus kita buka kerodong sedikit. Nah, di situ kita bisa kasih jangkrik. Wih, mantap. Panjang kenarinya. Murai batu jinak itu bukan berarti murai batu yang jelek. Nah, kebetulan kemarin kan saya posting ya, saya mencoba melombakan murai batu jinak. Tapi bukan ini ya, ini anakannya murai batu jinak kemarin itu. Kalau ini giras anaknya. Jadi kalau murai batu jinak di ternak, anaknya apakah pasti giras? Enggak, tergantung cara kita merawatnya. Nah, kemarin kan saya melombakan murai batu jinak gitu ya. Terus ada yang bertanya settingannya itu seperti apa. Nah, mungkin yang dimaksud settingan untuk murai batu jinak. Nah, kalau untuk settingan itu pasti setiap burung akan beda-beda ya, tergantung kebiasaan kita dalam merawatnya ya. Dan untuk settingan burung jinak ataupun non jinak saya rasa itu sama aja, tergantung kebiasaannya atau tergantung kebiasaan kita dalam merawat kesehariannya. Karena ini apa ya, yang namanya burung itu kan pasti punya kebiasaan ya, kebiasaan yang diberikan dari perawatnya. Makanya kalau burung bagus terus pindah alih atau atau dirawat orang lain, mungkin di saat awal-awal itu burung akan kaget, burung akan ini apa namanya, menyesuaikan dulu ya. Jadi nggak langsung sama gitu ya, kadang seperti itu. Nah, kembali lagi untuk settingan ini ya, yang saya berikan aja ya, mungkin ya bisa jadi referensi teman-teman nih. Jadi burung murai batu jinak, yang penting kita pilih dulu, kita pilih burung itu sekiranya itu ada mental ya, mental tarung. Nah, terus burung ya kita rawat dan kita kasih pemasteran ya, itu udah pasti, karena nanti saat dilombakan itu kan selain mental, nah yang dinilai itu kan isiannya ya. Nah, kalau mental itu kan dia berani temper atau tidak gitu di atas. Kalau isiannya banyak nggak ada mental kan nanti nggak berani tarung. Nah, mental ada terus isian ada, nah itu yang utama. Terus untuk setelan pakan nih, nah setelan pakan yang saya berikan itu kalau mau menyiapkan untuk lomba, nah semisal besoknya lomba, nah hari -1-nya atau sekarangnya, nah itu kita bisa kasih dorongan nih. Nah, kalau saya kan biasanya jangkrik ya, jadi saya kasih jangkrik aja. Untuk setelan hariannya kan jangkrik 7 ekor, pagi 7, sore 7. Nah, kalau mau dilombakan, kalau mau nyiapin lomba, hari ini kita pagi kita kasih 7. Nah, setelah siangnya itu kita kasih jangkrik 10 sampai 15. Ya, itu persiapannya itu saja. Nah, untuk besok harinya itu normal, pagi kita kasih 7 aja, nggak ditambahin lagi. Terus untuk mandi, nah di hari H kalau kita siapin air aja. Kalau dia mau mandi ya biar mandi, kalau enggak ya nggak usah. Yang penting 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya itu sudah mandi. Nah, itu kalau perawatan saya ya. Jadi nggak banyak persiapan sih sebenarnya, karena kita juga pakai insting juga, insting kita dalam melihat kondisi burung. Jadi kalau burungnya itu sekiranya top perform ya kita bisa lihat dari kebiasaan aja lah, karena setiap burung top performnya juga beda-beda.
Nah kalau burung saya itu kan memang hariannya kan rajin bunyi. Nah kalau top perform itu ditandain dengan dia sering ngeluarin isian kayak kenari itu, tahu-tahu dia nembak kenceng panjang. Nah itu berarti dia lagi kondisi top perform. Nah beda lagi kalau burung ini ngukluk ya, saya juga punya burung yang tipenya itu ngukluk, jadi hariannya itu yang dikeluarin itu saja gitu ya. Nah biasanya saya tahu kondisi top performnya itu ini dia tiba-tiba itu sering nampar-nampar atau sering kelihatan emosi gitu ya, tahu-tahu nampar sambil dibarengin keterekan emosi. Nah itu biasanya dia lagi top perform seperti itu. Nah dan tahu-tahu ngeluarin suara kenceng ya, biasanya ya belum tentu isian sih, kadang ya ngukluk tapi kenceng. Nah suka seperti itu. Terus tiba-tiba rajin ngeriwik kasar gitu ya, ya kayak tembakan segala macam keluar tapi ngeriwik. Nah itu di burung saya yang tipe ngukluk. Ya mungkin ini sebagai referensi aja ya teman-teman ya. Lebih baik itu teman-teman itu memahami kondisi burung teman-teman ya, itu buat bagi teman-teman yang burungnya mau dilombakan. Nah kalau yang nggak mau dilombakan kan yang penting kita rawat burung itu sehat, karena ya sehat itu ya kunci utama perawatan burung. Kalau burungnya hanya dikejar untuk lomba tapi kesehatan nggak diperhatikan ya sama aja bohong gitu ya. Terus sekarang settingan di lapangannya nih. Nah burung kan udah pokoknya tadi udah top perform gitulah menurut kita gitu kan. Nah sampai lapangan kita kondisikan. Cara mengkondisikannya ya sampai tempat itu kita diamkan dulu sebentar, terus kita buka kerodong sedikit. Nah di situ kita bisa kasih jangkrik 2 atau ya berapa lah, teman-teman bisa mencoba. Kalau saya untuk saat ini saya kasih 2. Nah biasanya nggak lama burung itu nanti akan bunyi, karena di sekitar itu kan nanti banyak burung ya, banyak burung yang bunyi ya. Nah dia pasti akan bunyi. Nah setelah itu dikerodong lagi, terus usahakan burung agak jauh dengan burung murai batu lainnya supaya tidak kehabisan tenaga ya, karena kalau terlalu mepet dengan murai batu yang lain itu nanti burung akan ngeluarin pukulan-pukulan di situ ya, suara isian tembakan kayak gitu yang bisa menguras tenaga murai batu. Nah, jadi kita asingkan. Nah nanti kalau sudah mendekati untuk naik bisa ditambah 1 atau 2 atau tidak ditambah sama sekali. Kita lihat burungnya ya. Kalau sekiranya dia emang nggak perlu ditambah ya udah nggak usah ditambah. Ya ditandain dengan pas di saat itu burung malah nembak-nembak gitu ya. Nah itu berarti nggak perlu ditambahin, karena takutnya kalau kekenyangan nanti burung juga ini kurang maksimal ngeluarin suaranya. Dan yang terpenting itu dalam memelihara burung murai batu itu bagaimana cara kita untuk menikmatinya, bukan bagaimana kita otak-atik jadi pusing itu bukan seperti itu ya. Pokoknya burung itu yang penting kita rawat dengan konsisten gitu ya. Nanti burung itu akan mengikuti apa yang kita berikan, dia pasti bisa mengikuti. Jadi bukan kita mengikuti kemauan burung, tapi kita memenuhi kebutuhan burung, dan kebiasaan nanti akan mengikuti. Jadi menurut saya itu yang terpenting sih, menikmati itu yang paling penting. Karena kalau mencari burung juara, nah ambisi juara itu kadang yang bikin pusing ya teman-teman ya.
Karena ya pasti banyak lah dari teman-teman yang suka melombakan burung itu merasa kurang puas dengan penilaian. Ya saya sendiri pun merasakan, dan saya pun menemuin banyak orang juga merasakan seperti itu. Jadi kadang burung kita lihat kerja maksimal, kita banding-bandingin, sepertinya itu lawannya kurang maksimal gitu ya, tapi ternyata penilaian juri beda. ya ya ini curhat sedikit ya. Karena ya kadang seperti itu yang bikin kita kesel, dan kadang ya jadi kurang ini ya, kurang menikmati mungkin ya. Nah mungkin cukup sampai di sini video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada masukan ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.